Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget dirasakan pelajar, mahasiswa, bahkan kadang nggak disadari, yaitu kesehatan mental. Serius deh, kadang kita tuh ngerasa stres, cemas, overthinking, lelah banget sama hidup sekolah atau kampus, tapi nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Dan sayangnya banyak juga orang di sekitar kita yang nggak ngerti, bahkan justru menyalahkan kita. Nah, topik ini penting banget karena sehat mental itu bukan cuma gak gila, tapi juga tentang gimana kita bisa mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, dan tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik. Kalau kita bahas soal pelajar, pasti gak jauh-jauh dari tugas, PR, nilai, ranking, ujian nasional, ujian semester, dan ekspektasi dari orang tua. Dan dari luar mungkin kelihatannya biasa aja, tapi bagi yang menjalaninya itu tekanan itu nyata. Coba deh kamu pikirin, bangun pagi jam 5, berangkat sekolah jam 6, pulang jam 2, belum lagi ada ekstrakurikuler, les sore, tugas rumah, dan kadang orang tua minta bantu urusan rumah juga. Malamnya belajar lagi, lalu tidur larut. Siklus kayak gitu berulang setiap hari, lama-lama mental bisa capek, bingung, dan ngerasa gak ada waktu buat diri sendiri. Dan parahnya, kalau nilai jelek kita malah dimarahi atau dibanding-bandingin. Misalnya, kamu tuh gak kayak kakak kamu, masa cuma segitu nilainya, padahal kita udah berusaha maksimal. Hal-hal kayak gini bisa banget bikin kita merasa gak cukup, dan lama-lama muncul rasa rendah diri atau bahkan depresi ringan. Sekarang ini kita hidup di zaman serba digital, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, itu jadi bagian dari hidup sehari-hari. Tapi kita harus sadar, medsos itu sering menciptakan ilusi kehidupan sempurna. Kita lihat teman pamer nilai bagus, liburan ke tempat mahal, atau punya pasangan yang romantis, lalu kita bandingin hidup kita. Kok hidup aku gini-gini aja ya? Kok aku gak punya prestasi apa-apa? Akhirnya muncul tekanan sosial yang gak terlihat, padahal sangat memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Bahkan banyak yang akhirnya pura-pura bahagia, upload konten yang dibuat-buat, padahal dalam hati merasa hampa. Ini biasa dinamakan dengan toxic comparison dan sangat berbahaya bagi kesehatan mental, apalagi buat pelajar yang masih dalam proses membentuk jati diri. Dan salah satu penyebab kenapa banyak pelajar akhirnya memendam masalah adalah karena tidak punya tempat bercerita yang aman. Beberapa respon yang sering didengar saat kita curhat seperti, kamu mah terlalu baper, cuma gitu doang stres, kamu lemah banget sih, zaman dulu gak ada tuh kayak gitu, tetap kuat-kuat aja. Padahal setiap generasi punya tantangan masing-masing. Apa yang ringan buat orang lain belum tentu ringan buat kita. Banyak guru, orang tua, atau bahkan teman yang tidak punya literasi kesehatan mental yang cukup, dan ini bahaya karena akhirnya pelajar terjebak dalam kesepian mental, merasa gak ada yang bisa memahami mereka, dan seringkali gangguan kesehatan mental muncul diam-diam lewat hal-hal kecil yang sering diabaikan. Berikut beberapa tanda yang harus mulai kamu perhatikan, baik pada diri sendiri maupun temanmu. Yang pertama yaitu mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, kehilangan semangat atau minat. Dan keempat, kesulitan tidur atau tidur berlebihan.
dan merasa hampa dan gak tahu kenapa nafsu makan naik turun, merasa gagal terus dan putus asa. Kalau gejala ini muncul dan berlangsung lama, lebih dari 2 minggu, sebaiknya jangan diabaikan. Itu bukan cuma capek biasa atau baper sesaat, tapi bisa jadi tanda gangguan psikologi. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental sendiri? Berikut beberapa langkah sederhananya tapi sangat penting. Yang pertama, kenali emosi sendiri, jangan memaksakan untuk selalu bahagia. Kita manusia, wajar kalau merasa sedih, marah, dan kecewa. Luangkan waktu untuk istirahat. Istirahat ini bukan malas, itu bagian dari cari support system, bisa teman dekat, guru BK, saudara, atau siapapun yang bisa jadi tempat cerita tanpa menghakimi. Dan detox media sosial, coba kurangi screen time, unfollow akun yang bikin kamu insecure dan fokus ke real life aja. Lakukan hobi yang kamu suka, kadang kita terlalu sampai lupa apa yang bikin bahagia. Dan tulis jurnal atau perasaanmu, ini sangat membantu mengurangi pikiran yang kusut. Kalau butuh, jangan ragu konsultasi ke profesional. Psikologi bukan hanya buat orang gila, justru kita ke psikolog supaya gak sampai terganggu mentalnya. Kesehatan mental itu bagian dari hidup yang gak kalah penting dari kesehatan fisik. Sebagai pelajar, kamu punya banyak tantangan, tapi kamu juga punya hak untuk merasa tenang, didukung, dan bahagia. Yuk mulai peduli sama diri sendiri. Kalau kau merasa yang salah, jangan tahan sendiri, bicarakan, cari bantuan, dan mulai dari langkah kecil. Dan kalau kamu tahu ada teman yang mungkin sedang kesulitan, dengarkan, jangan langsung menghakimi. Kadang satu kalimat dukungan bisa menyelamatkan hidup seseorang.